Menurut anggota DPR RI, TA Khalid, ia menyatakan bahwa banjir yang melanda sejumlah daerah di Aceh dampaknya lebih parah dibandingkan tsunami. Sekarang, ini kabarnya luasnya itu lebih lebar Tribuners dan terkait dampak terhadap infrastruktur ini lebih parah dibandingkan dengan tsunami dahulu. Tsunami ini memang banyak menelan korban jiwa, namun 3 hari kemudian akses ini sudah bisa dilewati di jalur darat. Sementara itu untuk banjir kali ini, akses jalan darat hingga memasuki hari ke-11 masih lumpuh dan sejumlah daerah terisolasi. Politikus Partai Gerindra ini menyontohkan hingga hari ini akses jalan darat ke Kabupaten Aceh Tamiang masih lumpuh total. Kemudian terkait dengan luasnya wilayah yang terkena banjir, ini menurutnya sangat layak untuk dinyatakan menjadi bencana nasional. Karena memang dampak kerusakannya ini luar biasa, pemirsa. Kemudian dari sisi korban, ini tsunami memang menelan korban jiwa ribuan orang, tetapi tidak seluruh infrastruktur ini rusak. Kabarnya memang hanya infrastruktur 3 kabupaten yang rusak parah ketika tsunami, namun sekarang seluruh daerah yang banjir ini rusak infrastrukturnya, mulai dari sekolah, rumah, jalan, dan lain sebagainya. Korban bencana banjir dan longsor hingga siang ini memang terus bertambah. Tribuners berdasarkan data sementara korban meninggal dunia 156 orang dan terluka mencapai 1.838 jiwa. Bencana melanda 18 kabupaten kota di Aceh waktu lalu dan musibah ini menyebabkan 955.322 jiwa atau sekitar 214.940 kepala keluarga terdampak. TA Khalid ini kemudian datang bersama dengan pesawat Hercules yang membawa bahan bantuan untuk kabupaten atau kota di Aceh. Dia menyebutkan bahwa DPR RI ini telah meminta pemerintah untuk menjadikan bencana ini dengan status bencana nasional. Dan saat ini, Bandara Malikus Saleh Aceh Utara yang menjadi sentral distribusi bantuan lewat jalur udara. Selain itu, Pelabuhan Kruenggeko Aceh Utara ini menjadi titik sentral bantuan lewat jalur laut. Nah, Tribuners, adakah yang mengetahui WHI atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia? Kelompok yang juga fokus dengan isu lingkungan, ini buka suara soal penyebab bencana yang melanda bagian Pulau Sumatera tersebut. Walhi menilai bencana ini bukanlah sesuatu yang alamiah, melainkan lahir dari kebijakan pemerintah. Nah, bagaimana ini bisa disebut oleh kelompok mereka? Hal ini dijelaskan oleh Direktur Eksekutif Walhi Aceh, yaitu Ahmad Soin, pada Senin lalu, 1 Desember 2025. Solihin menegaskan bahwa bencana kali ini bukan hanya fenomena alamiah, melainkan bencana ekologis yang diproduksi oleh kebijakan pemerintah yang abai dan permisif, serta memfasilitasi penghancuran ruang hidup masyarakat melalui investasi ekstraktif yang rakus ruang. Dia menyebut sebagai hasil akumulasi dari deforestasi, ekspansi, hingga pertambangan emas tanpa izin yang dibiarkan merajalela, pemerintah ini gagal menghentikan kerusakan di hulu dan terjadi pembiaran dan justru terpaku saja pada solusi tambal sulam di hilir seperti pembuatan tebing sungai dan juga normalisasi sungai. Sementara itu, Direktur Eksekutif Walhi Sumut, Riyandra, ia mengatakan bahwa wilayah yang paling kritis ini adalah Tapanuli Tengah, kemudian Sibolga, dan Tapanuli Selatan yang hulunya ini sebenarnya ada di ekosistem Batang Toru. Dalam 8 tahun terakhir, Walhi Sumut ini telah menegaskan sebenarnya mereka ini telah mengkritisi terus-menerus terkait model pengelolaan Batang Toru. Misalnya saja, PLTA Batang Toru ini selain akan memutus habitat hutan dan harimau, ini juga bisa merusak badan-badan sungai dan aliran sungai yang menjadi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Selain itu, juga pertambangan emas yang berada tepat di Sungai Batang Toru. Desa-desa lain di Kecamatan Sipirog ini juga ada aktivitas kemitraan kebun kayu dengan PT Toba Pulp Lestari yang akhirnya mengalihfungsikan hutan.
Memang semua aktivitas eksploitasi dilegalisasi oleh pemerintah melalui proses pelepasan kawasan hutan untuk izin melalui revisi tata ruang. Sedangkan bencana di Sumbar, ibaratnya menurut dari Walhi diakibatkan oleh akumulasi krisis lingkungan karena gagalnya pemerintah dalam melakukan pengelolaan SDA terkait dengan adanya deforestasi, kemudian pertambangan emas ilegal, dan lemahnya penegakan hukum, ini menjadi penyebab kenapa Sumbar terus didera ekologis. Dan terkait fenomena tunggul-tunggul kayu yang hanyut terbawa arus sungai, ini menunjukkan adanya aktivitas penebangan di kawasan Hulu Das. Hal ini dikatakan oleh Andre terkait dengan memperkuat dugaan adanya praktik eksploitasi hutan yang masih terus berlangsung dan menjadi penyebab langsung meningkatnya risiko bencana ekologis. Dan memang bencana ekologis yang terjadi di Sumbar ini menempatkan negara, dalam hal ini pemerintah daerah Provinsi Sumbar sebagai aktor yang paling bertanggung jawab melindungi dan juga untuk terus melindungi masyarakatnya begitu ya dari risiko bencana. Nah, Organisasi Lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ini menyebut ada 7 korporasi yang beroperasi di sekitar Lanskap Batang Toru dan Harangan Tapanuli, termasuk tambang emas PT Agincourt Resources, PLTA North Sumatra Hydro Energy, PLTMH Pahai Julu, kemudian Geothermal PT SOL, serta perkebunan kayu rakyat dan sawit. Ini mendesak pemerintah untuk segera memeriksa seluruh izin korporasi yang dinilai memperlemah fungsi hidrologis hutan sebagai penyangga air. Karena ekosistem Batang Toru sendiri merupakan hutan hujan tropis seluas 120 hingga 150 ribu hektar yang membentang Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan juga Tapanuli Utara. Yang memang kawasan ini dikenal sebagai habitat penting orangutan Tapanuli serta terakhir hutan tropis di Sumatera Utara. Meski PT AR ini menegaskan bahwa operasinya tidak berada di daerah aliran sungai yang terdampak banjir, sejumlah lembaga swadaya masyarakat ini menilai bahwa kerusakan ekosistem Batang Toru tidak bisa dilepaskan dari aktivitas industri. Kemudian seputar dugaan deforestasi ini ternyata terkuak juga sebuah fakta, Tribuners. Direktur Jenderal Pekan Hukum atau Dirjen Gakum Kementerian Kehutanan menyebut bahwa seputar kayu gelondongan ini ya yang nampak di berbagai video yang viral di media sosial ini merupakan kayu-kayu lapuk. Namun Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu ini menegaskan bahwa izin hutan dari Kemenhut ini turun sebulan sebelum bencana. Gus Irawan ini nampak belak-belakan Tribuners soal izin penebangan hutan yang kembali dibuka Kementerian Kehutanan pada Oktober 2025 yang memang hanya sebulan sebelum banjir bandang meluluh lantakkan Batang Toru, Kecamatan Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Lalu kemudian dirinya ini terkejut, mungkin memang Oktober ini bisa terjadi kayu gelondongan ini yang ikut hanyut, mungkin karena ada dugaan dibuka lagi terkait izin penebangan tersebut. Padahal dirinya sudah senang karena hutan ini ditutup untuk penebangan karena memang penting untuk dijaga. Ia menegaskan bahwa fenomena banjir bandang disertai kayu gelondongan ini sebenarnya bukan hal baru Tribuners, melainkan sudah berulang sejak akhir 2024. Jadi pada 24 November 2024 atau lalu ya, banjir ini melanda desa Sipange Siunjang dan menewaskan 2 orang setelah kayu-kayu gelondongan dari hulu ini menghancurkan permukiman. Kemudian menjelang Natal tahun yang sama, wilayah Taro Tombangan ini kembali diterjang banjir dengan pola serupa. Dan atas bencana ini, Pemkab Tapsel mengajukan rehabilitasi dan rekonstruksi sejumlah 28 miliar. Namun hanya disetujui sekitar 10 miliar oleh BNPB dan program ini belum berjalan ketika November 2025 sehingga banjir bandang lebih besar ini telah menghancurkan Desa Gadang, Huta Godang, dan Aik Gandol.
Nah, Tribuners, pernyataan Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu ini sekaligus menepis pernyataan Dirjen Gakum Kemenhub Dwi Janwanto Nugroho yang pada Jumat 28 November menyebut kayu-kayu gelondongan ini hanyut akibat sejumlah faktor, di antaranya kayu lapuk. Kemudian kondisi terkini di sana Tribuners, kabarnya BNPB ini melaporkan lebih dari sekitar 174 orang meninggal, kemudian 79 hilang dan ratusan luka-luka, atau mungkin bahkan kabarnya hingga kini sudah ada 300-an ya Tribuners yang memang dilaporkan meninggal dunia dan juga hilang. Dan wilayah yang terdampak ini meliputi Aceh, Sumatera Utara ini meliputi Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Sedangkan untuk Sumatera Barat ini yang terdampak ada di Padang dan Nago. Nah, puluhan warga ini bahkan sampai puluhan ribu ya terpaksa meninggalkan rumah karena jembatan putus, kemudian akses jalan terputus dan rumah rusak. Sedangkan infrastruktur ini bendungan Gunung Nago jebol, banyak jembatan runtuh serta banyak hanyut. Baik, tadi saya baru dari Pandan, Tapanuli Tengah ya. Kita sekarang prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM yang sangat penting. Listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya. BBM tadi yang dilaporkan ke saya yang sangat penting. Ada beberapa desa yang terisolasi, insya Allah kita bisa tembus. Saya tadi sampaikan penghargaan, terima kasih kepada semua instansi yang bekerja keras, BNPB, ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, reaksinya cukup cepat, TNI sangat cepat, Polri juga cepat. Kita kerahkan juga sudah cukup banyak helikopter, Hercules, pesawat-pesawat kita kerahkan semua. Insya Allah kita dengan kerjasama erat, teamwork yang baik, kita bisa segera menghadapi musibah ini, segera memberi solusi-solusi kepada kesulitan rakyat sekarang ini. Ya, saya kira itu saja dari saya. Kita hadapi, ya kita bersyukur cuaca membaik. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.